Siapa sangka? Seorang TKI asal Indonesia yang merantau jauh ke Amerika hanya untuk jadi pelatih mengemudi. Malah berjodoh dengan seorang janda kaya raya. Bukan sinetron, bukan drama. Ini cerita yang bikin merinding sekaligus terharu. Dari ngasih pelatihan nyetir, jadi ngasih hati. Dari murid, jadi istri. Dan sekarang mereka hidup bahagia, jauh dari kampung halaman. Tapi penuh cinta dan keberkahan. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, yuk kita absen dulu. Kamu lagi nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Saya doakan buat kamu yang nonton video ini. Semoga rezekinya lancar, kesehatannya dijaga, dan semua hutang-hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin. Welcome to Montesa Channel. Suparman, lelaki sederhana berusia 30 tahun, asal Jawa Tengah. Ia bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan pula keturunan orang berada. Sejak kecil hidupnya penuh perjuangan. Ayahnya seorang petani, ibunya pedagang sayur keliling. Suparman adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Dan sejak remaja, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya agar dapur tetap ngebul. Setelah lulus SMA, Suparman tidak langsung melanjutkan kuliah. Bukan karena tak mau, tapi karena tak mampu. Biaya jadi penghalang terbesar. Ia memilih bekerja serabutan, jadi kuli bangunan, buruh pabrik, hingga tukang ojek online. Apa saja dikerjakan. Yang penting halal. Namun, hidup tak semudah itu. Meski kerja keras siang malam, kebutuhan rumah tak kunjung tercukupi. Adik-adiknya masih sekolah, orang tua makin menua, dan tabungan pun tak pernah cukup. Di tengah keputusasaan itu, Suparman mulai mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang merantau ke luar negeri, tentang gaji yang besar, tentang peluang hidup lebih baik, meskipun harus jauh dari tanah kelahiran. Setelah banyak tanya sana-sini dan mencari informasi, Suparman pun memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya, menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, di Amerika Serikat. Keputusan itu bukan hal yang mudah. Ia harus pinjam uang ke sana-sini untuk biaya proses dan tiket. Bahkan, sebagian motornya dijual. Ibunya sempat menangis, takut anak sulungnya terlanta-lanta di negeri orang. Tapi Suparman meyakinkan bahwa ini jalan ikhtiar, bahwa dia tak ingin hidup miskin selamanya. Dan kalau bukan dia yang berkorban, siapa lagi? Akhirnya, dengan restu dan air mata orang tuanya, Suparman pun terbang ke negeri Paman Sam. Sendirian, bermodal tekad dan doa. Di Amerika, kehidupan awal Suparman tak semanis bayangan. Bahasa masih terbata-bata, cuaca ekstrim, dan budaya sangat berbeda. Ia sempat kerja jadi tukang bersih-bersih, bantu-bantu di restoran, bahkan tidur di garasi temannya karena tak sanggup bayar kos. Namun, Suparman tidak menyerah. Ia terus belajar, terus bertahan. Lambat laun, ia mulai menguasai bahasa Inggris dasar dan mengikuti pelatihan mengemudi profesional. Berbekal SIM lokal dan sertifikat pelatih, Suparman akhirnya mendapat pekerjaan tetap sebagai driving instructor, pelatih mengemudi mobil di sebuah sekolah mengemudi milik seorang diaspora Asia. Pekerjaan itu tak bergengsi, tapi cukup untuk menyambung hidup. Ia bekerja dengan penuh tanggung jawab, selalu ramah pada murid, sabar dalam mengajar, dan tak pernah ambil jalan pintas. Hingga pada suatu hari, ketika hari-harinya mulai terasa lebih stabil, datanglah seorang murid perempuan yang kelak akan mengubah hidup Suparman selamanya. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Suparman datang lebih awal ke tempat kerja, mengenakan seragam sekolah mengemudi berwarna biru tua, dan membawa papan catatan kecil berisi daftar nama murid yang akan ia ajar hari itu. Cuaca cukup cerah, langit biru tanpa awan. Di parkiran belakang, mobil-mobil pelatihan berjajar rapi, siap digunakan. Namun, ada satu nama baru yang menarik perhatian di daftar hari itu. Seorang wanita bernama Margaret dijadwalkan untuk sesi latihan pertamanya pukul 10 pagi. Usianya tercatat 42 tahun. Tak ada keterangan lain. Tepat pukul 10, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti perlahan di depan kantor. Dari dalam keluar seorang wanita berpenampilan anggun. Ia mengenakan kacamata hitam dan jaket berwarna coklat muda. Wajahnya tenang,
Penampilannya rapi dan berkelas. Cara jalannya menunjukkan bahwa ia terbiasa dengan kehidupan yang nyaman dan teratur. Wanita itu melepas kacamatanya dan melangkah ke arah Suparman. "Selamat pagi," katanya dengan senyum kecil. "Selamat pagi, apakah Ibu Margaret?" tanya Suparman sopan. "Iya, saya Margaret." "Saya sedikit gugup karena sudah lama tidak menyetir," jawabnya sambil tersenyum. Suparman mengangguk dan membalas dengan ramah. "Tidak apa-apa, Ibu. Kita pelan-pelan saja. Saya akan bantu semampu saya." Mereka pun memulai sesi latihan pertama. Di dalam mobil, suasana masih agak kaku. Margaret tampak gugup, beberapa kali salah menginjak pedal, dan sempat hampir menabrak pembatas jalan latihan. Namun, Suparman tetap tenang. Ia memberi arahan dengan suara lembut, sabar, dan tidak pernah memarahi. "Kalau tegang, tarik napas pelan-pelan ya, Bu. Kita santai saja. Tidak perlu terburu-buru," ucap Suparman sambil tersenyum. Margaret menoleh sebentar dan mengangguk. Senyumnya mulai mengembang. Hari demi hari sesi latihan mereka berlanjut. Margaret selalu datang tepat waktu dan mulai menunjukkan perkembangan. Ia tidak hanya menjadi lebih percaya diri dalam mengemudi, tetapi juga mulai lebih banyak bercerita. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang janda. Suaminya meninggal dunia karena serangan jantung 3 tahun yang lalu. Sejak itu, ia tinggal sendiri di rumah besar peninggalan mendiang suaminya. Anak-anaknya sudah dewasa dan tinggal jauh dari kota tempat ia tinggal sekarang. Margaret juga bercerita bahwa selama bertahan-tahan, ia selalu disopiri dan tidak pernah menyetir sendiri. Namun sekarang, setelah hidup sendiri, ia merasa perlu belajar kembali. Bukan hanya untuk bisa mengemudi, tapi juga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa mandiri. Suparman mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali memberi tanggapan dengan kalimat-kalimat singkat yang bijak. Namun dari tatapan matanya, jelas terlihat bahwa ia menghargai cerita dan perjuangan hidup Margaret. Di sisi lain, Margaret mulai merasa ada yang berbeda pada diri Suparman. Ia bukan hanya pelatih biasa, ada sesuatu yang membuatnya nyaman. Mungkin ketulusan, mungkin kesederhanaan, atau mungkin caranya berbicara yang tidak dibuat-buat. Ia pun mulai menanyakan lebih banyak tentang kehidupan Suparman. Dari mana asalnya? Kenapa merantau ke negeri asing? Dan bagaimana bisa bekerja sebagai pelatih mengemudi? Suparman menjawab dengan jujur. Ia bercerita sedikit tentang keluarganya di kampung halaman, tentang perjuangannya mencari pekerjaan, dan tentang tekadnya untuk memperbaiki nasib. Tidak ada kesan mengeluh, tidak ada rasa iri, hanya cerita dari seorang laki-laki yang berusaha jujur menjalani hidup. Dan sejak hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Dari sekadar murid dan pelatih, menjadi dua orang yang saling memahami. Dari yang awalnya hanya bertemu karena jadwal, kini pertemuan mereka seperti memiliki arti yang lebih dalam. Namun, Suparman tidak ingin berharap terlalu banyak. Ia sadar siapa dirinya. Ia hanya seorang perantau biasa yang mencoba bertahan hidup, sementara Margaret jelas berasal dari dunia yang berbeda. Tapi hidup memang penuh kejutan. Kadang, pertemuan tak terduga bisa membawa pada jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan kisah itu baru saja dimulai, hari-hari terus berlalu, dan latihan mengemudi Margaret pun berlanjut. Dalam sebulan terakhir, mereka sudah bertemu hampir setiap pekan. Setiap pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Tetapi bagi Margaret dan Suparman, waktu itu terasa seperti lebih dari sekadar pelatihan. Di balik setir dan rem, mereka mulai saling mengenal. Bukan hanya sebagai pelatih dan murid, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama memikul cerita hidup masing-masing. Margaret mulai lebih santai saat mengemudi. Ia tidak lagi sekaku dulu, dan bahkan kadang bisa bercanda di tengah latihan. Kadang ia sengaja mengulur waktu, agar sesi terasa lebih lama. Ia pun mulai memperhatikan hal-hal kecil dari Suparman. Seperti cara ia berbicara dengan sabar, caranya memperbaiki posisi duduk sebelum memulai pelajaran, hingga bagaimana ia selalu membawa botol minum bekas yang diisi ulang dari rumah. Di dalam hatinya, Margaret merasa nyaman. Ada sesuatu pada diri Suparman yang sulit dijelaskan. Ia berbeda dari kebanyakan pria yang selama ini ia kenal. Suparman tidak pernah memuji secara berlebihan, tidak juga mencoba menarik perhatian. Tapi justru dari sikap tenangnya, ketulusannya, dan kesederhanaannya, Margaret merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai seorang wanita kaya atau janda dari kalangan atas. Sementara itu,
Suparman pun mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia yang biasanya menjaga jarak dengan semua murid, kini mulai menantikan sesi latihan bersama Margaret. Bukan karena jam kerja, bukan pula karena bayaran, tapi karena hatinya merasa hangat setiap berbincang dengan perempuan itu. Ada rasa nyaman yang muncul begitu saja, tanpa diminta. Meski begitu, Suparman tetap menjaga sikap. Ia tahu posisinya. Ia hanya seorang perantau biasa, seorang pelatih mengemudi yang hidup sederhana dan masih menyisihkan uang untuk dikirim ke kampung halaman. Ia sadar Margaret berasal dari dunia yang sangat berbeda. Rumahnya besar, mobilnya mewah, dan gaya hidupnya jauh dari apa yang pernah ia alami. Namun, perasaan tidak selalu tunduk pada logika. Suparman mungkin mencoba menjaga batas, tapi hatinya perlahan mulai melewati pagar yang ia bangun sendiri. Sampai pada suatu hari, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saat itu, Margaret sedang belajar parkir mundur di sebuah tempat pelatihan terbuka. Cuaca sedikit mendung, dan angin bertiup agak kencang. Suparman duduk di kursi penumpang, mengamati dengan tenang. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah belakang. Sebuah tong sampah besar tertiup angin dan terguling, menghantam bagian belakang mobil pelatihan. Margaret terkejut dan langsung menginjak rem keras. Mobil berhenti mendadak, tangannya gemetar. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menunduk. "Saya kira saya menabrak sesuatu," ucapnya dengan suara lemah. Suparman langsung memeriksa ke belakang dan memastikan tidak ada kerusakan serius. Setelah itu, ia duduk kembali dan menatap Margaret. "Tidak apa-apa, Bu. Bukan salah Ibu. Itu tong sampah yang terbawa angin. Kita aman," ujarnya menenangkan. Margaret tidak menjawab, tapi tiba-tiba matanya mulai berkaca-kaca. Saya merasa seperti kehilangan arah, bukan hanya saat menyetir, tapi juga dalam hidup," katanya pelan. "Setelah suami saya meninggal, saya merasa sendirian. Semua orang menganggap saya baik-baik saja karena saya punya uang. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli apa saya bahagia atau tidak." Suparman terdiam. Ia menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Orang yang terlihat kuat bukan berarti tidak lelah. Kadang, yang paling sering tersenyum justru yang paling banyak menyimpan luka." Margaret menatap Suparman, tatapan yang dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak punya kata. Dan dalam momen singkat itu, ada keheningan yang tidak canggung. Hening yang justru terasa hangat, seperti dua hati yang saling mendengarkan tanpa harus banyak bicara. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Margaret mulai sering menghubungi Suparman di luar jadwal latihan. Kadang hanya untuk bertanya kabar, kadang mengirim makanan ke tempat kerja Suparman, atau sekadar berbagi cerita singkat lewat pesan. Dan Suparman pun, meskipun awalnya ragu, mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ada sesuatu yang tumbuh, perlahan, diam-diam, tapi pasti. Dan mereka berdua merasakannya. Perak. Hari itu langit mendung, pertanda hujan akan segera turun. Suparman sudah bersiap seperti biasa, mengenakan jaket tipis dan membawa berkas jadwal latihan. Margaret dijadwalkan datang untuk sesi pelatihan lanjutan. Namun, suasana hari itu terasa berbeda, entah karena cuaca yang kelabu, atau karena firasat yang tak bisa dijelaskan. Margaret datang sedikit terlambat, wajahnya terlihat lelah, rautnya tidak seceria biasanya. Begitu masuk ke dalam mobil pelatihan, ia langsung menarik napas panjang dan bersandar di kursi pengemudi. Suparman menatapnya sekilas. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Margaret tersenyum tipis, lalu menggeleng. "Saya baik, hanya sedikit pusing dengan urusan keluarga." Sesi latihan dimulai. Margaret tampak tidak fokus. Beberapa kali ia salah memutar setir, dan kecepatannya tidak stabil. Suparman mencoba tetap tenang, memberi arahan dengan suara lembut. Namun, ketika mereka sedang berlatih di jalanan perumahan yang sepi, tiba-tiba seekor anjing melintas dari semak-semak. Margaret terkejut dan menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan hentakan keras. Suparman tersentak, dan tubuh mereka terdorong ke depan. Untunglah, mereka menggunakan sabuk pengaman. Margaret langsung menunduk, kedua tangannya menggenggam kemudi erat-erat. Bahunya bergetar. Suparman melihat wajahnya dari samping, ia menangis. Bukan karena nyaris menabrak, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Suparman tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk tenang, memberi waktu bagi Margaret untuk menenangkan diri. Hujan mulai turun perlahan, membasahi kaca depan mobil. Suasana di dalam mobil itu seolah terkurung dalam kesunyian.
Namun di antara mereka, tidak ada rasa canggung. Setelah beberapa saat, Margaret berkata lirih, "Suparman, kadang saya merasa hidup ini seperti mobil yang saya kemudikan hari ini. Saya tahu harus kemana, tapi saya takut mengambil langkah. Saya takut kehilangan kendali." Suparman menoleh perlahan. "Tidak apa-apa merasa takut, Bu. Semua orang pernah merasa seperti itu. Yang penting, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mencoba." Margaret menatapnya. Matanya masih berkaca-kaca. "Saya sudah lama tidak merasa didengar. Semua orang hanya melihat saya sebagai janda kaya yang tidak butuh siapa-siapa. Padahal, saya ini manusia biasa. Saya butuh teman. Saya butuh tempat bersandar." Kata-kata itu membuat dada Suparman terasa sesak. Ia ingin memeluk Margaret, ingin menenangkan, tapi ia tahu ia harus menahan diri. Maka ia hanya berkata pelan, dengan suara yang dalam dan tulus, "Ibu tidak sendiri saja di sini." Margaret menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Tapi bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar hadir untuknya. Bukan karena uang, bukan karena status, tetapi karena hati. Setelah hujan reda, mereka kembali ke tempat pelatihan. Margaret tidak banyak bicara, tapi sebelum turun dari mobil, ia menoleh dan berkata, "Terima kasih, Suparman. Hari ini saya belajar lebih dari sekadar menyetir." Hari itu menjadi titik balik. Sejak kejadian itu, hubungan mereka tak lagi bisa dianggap sekadar profesional. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih halus dari cinta, tapi lebih kuat dari sekadar perhatian. Keduanya mulai melihat satu sama lain, bukan hanya sebagai pelatih dan murid, tapi sebagai dua jiwa yang sedang saling mengisi kekosongan dalam hidup. Dan sejak saat itu, setiap pertemuan mereka tidak lagi terasa seperti sesi latihan, melainkan seperti pertemuan dua hati yang sedang perlahan-lahan belajar berjalan bersama. Seiring waktu, hubungan antara Suparman dan Margaret semakin erat. Mereka tak lagi sekadar pelatih dan murid, tapi sudah menjadi teman, bahkan lebih dari itu. Namun, seperti kisah cinta lain yang tumbuh dari tempat yang tidak biasa, tidak semuanya berjalan mulus. Lingkungan sekitar mulai menaruh perhatian. Teman-teman Margaret dan beberapa orang di komunitas sosialnya mulai bertanya tanya tentang kedekatan wanita berusia 42 tahun itu dengan seorang pria asal Indonesia yang sederhana dan masih berstatus sebagai tenaga kerja. Mengapa Margaret memilih seseorang yang jauh berbeda dari dirinya? Bisik-bisik mereka. Apakah ia tidak takut dengan omongan orang? Suparman pun merasakan tekanan. Di tempat kerjanya, ada beberapa rekan sesama tenaga kerja yang memberi komentar sinis, meragukan bahwa seorang wanita sekelas Margaret bisa benar-benar menerima dirinya apa adanya. Tapi Suparman dan Margaret memilih untuk tidak peduli pada suara-suara itu. Mereka sadar, cinta tidak mengenal batas-batas sosial maupun materi. Cinta adalah pilihan untuk tetap bersama. Walau dunia seolah melawan, Margaret bahkan mulai menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia tidak segan memperkenalkan Suparman kepada sahabat-sahabatnya, menjelaskan siapa dia sebenarnya. "Suparman adalah pria yang tulus, yang membuat saya merasa dihargai," ujarnya dengan tegas. Namun, jalan mereka tidak selalu mulus. Pernah suatu kali, saat mereka sedang makan bersama di sebuah restoran kecil, seorang wanita dari lingkaran sosial Margaret melontarkan komentar sinis. "Apakah kamu yakin memilih dia? Apa yang bisa dia berikan selain kerja sebagai pelatih mengemudi? Jangan sampai nanti kamu menyesal." Margaret hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Saya memilih seseorang yang menghargai saya sebagai manusia, bukan karena apa yang saya miliki." Sikap tegas Margaret itu semakin menguatkan keyakinan Suparman. Ia tahu, wanita ini berbeda dari yang lain. Di balik kekayaan dan statusnya, ada hati yang sederhana dan penuh keberanian. Mereka pun saling menguatkan satu sama lain. Suparman semakin percaya diri menjalani hidupnya di negeri orang, sementara Margaret menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang dalam hubungan sosialnya yang penuh kepura-puraan. Namun, ujian terbesar datang saat Margaret mendapat tekanan dari keluarga besarnya. Mereka menganggap Suparman tidak layak menjadi pendamping hidupnya. Kata-kata mereka pedas, bahkan ada yang secara terang-terangan melarang Margaret melanjutkan hubungan itu. Margaret merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi,
ia ingin setia pada perasaannya. Di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Suparman merasakan kegelisahan itu. Ia tahu, jika ingin mendapatkan hati Margaret sepenuhnya, ia harus menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar pelatih mengemudi biasa. Ia harus berjuang lebih keras untuk masa depan mereka. Maka, dengan tekad bulat, Suparman mulai merencanakan masa depan yang lebih baik. Ia mengikuti kursus tambahan untuk meningkatkan kemampuannya, mulai menabung lebih giat, dan bahkan belajar tentang budaya Margaret agar bisa lebih memahami dunianya. Margaret pun tidak tinggal diam. Ia selalu ada di samping Suparman, memberikan semangat dan keyakinan bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Meski jalan mereka berliku, cinta mereka tetap tumbuh kuat. Dalam setiap rintangan, mereka menemukan alasan untuk tetap bertahan dan berjuang. Karena pada akhirnya, cinta sejati adalah ketika dua hati memilih untuk berjalan bersama, walau dunia mencoba memisahkan. Setelah melewati berbagai tantangan dan rintangan, Suparman dan Margaret akhirnya sampai pada titik di mana mereka siap melangkah bersama ke jenjang yang lebih serius. Hubungan mereka yang dulu terasa penuh keraguan, kini berubah menjadi keyakinan yang kuat. Suatu sore yang cerah, Suparman mengajak Margaret ke taman kecil, tempat mereka sering berbincang dan tertawa di sela latihan mengemudi. Di bawah pepohonan rindang dan sinar matahari yang hangat, Suparman mengambil tangan Margaret dengan lembut. "Ibu Margaret," katanya dengan suara yang mantap dan penuh perasaan, "saya tahu perjalanan kita tidak mudah. Namun, setiap detik bersamamu membuat saya merasa bahwa hidup saya lebih bermakna. Apakah ibu mau menikah dengan saya dan menjalani hidup ini bersama?" Margaret terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia merasakan getaran kebahagiaan yang selama ini dirindukan. "Ya, Suparman, saya mau," jawabnya sambil tersenyum penuh haru. Berita tentang pernikahan mereka pun tersebar di kalangan keluarga dan teman-teman. Meskipun ada yang awalnya meragukan, lambat laun mereka melihat ketulusan dan kebahagiaan yang terpancar dari pasangan ini. Suparman dan Margaret menikah dengan upacara sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat yang benar-benar tulus mendukung mereka. Suasana haru dan sukacita mengisi hari itu, menghapus semua keraguan dan prasangka yang pernah ada. Kini, Suparman bukan hanya sekadar tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pelatih mengemudi di Amerika, melainkan juga seorang suami yang membangun rumah tangga bersama seorang wanita yang dicintainya dengan sepenuh hati. Margaret pun menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari harta atau status, tetapi dari cinta yang tulus dan kesetiaan yang nyata. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa lahir dari tempat yang tidak terduga. Dan dengan keyakinan serta perjuangan, perbedaan bukanlah penghalang melainkan jembatan untuk menyatukan dua jiwa. Dan bagi Suparman dan Margaret, perjalanan baru mereka baru saja dimulai, penuh harapan, kebahagiaan, dan doa. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Semoga rezekimu lancar, kesehatan selalu menyertai, dan segala hutang cepat lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita berikutnya.